Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kembali lagi bersama dengan kami di program Renungan Harian. Firman Tuhan adalah kuncinya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Alai hata oddo nahutonaho tunasida songonon. Saitangi hon hamuma suaraku asa au gabe debatamuna jalahamu gabe bangsokku. Atong dalani hamuma saluhut dalan aka nahutonaho tuhamu asa marsonang-sonang hamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentunya di dalam kehidupan ini kita menginginkan supaya hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Kita menginginkan supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Dan untuk dapat mewujudkan kebahagiaan tersebut, kita melakukan segala usaha. Kita melakukan kerja keras supaya kita boleh mendapat kebahagiaan yang kita inginkan. Dan bahkan terkadang kita bekerja siang sampai kepada malam supaya kita memiliki kebahagiaan melalui uang yang kita dapatkan. Dalam artian kita menjadikan uang sebagai titik pijak atau titik tolak dari kebahagiaan untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Padahal ternyata Bapak Ibu, jika kita menjadikan uang menjadi titik kebahagiaan, itu hanya kebahagiaan sementara yang kita dapat. Kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah mampu menjadikan uang menjadi sumber kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita. Sementara firman Tuhan pada hari ini, Allah menginginkan kita dan bahkan memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu dikatakan supaya kita mendengarkan suara Tuhan dan supaya kita mengikuti perintah Tuhan. Disinilah Bapak Ibu yang menjadi kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Artinya, Tuhan senantiasa menjadi pemelihara di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya di dalam nats kita pada hari ini, kita boleh melihat bagaimana ternyata bangsa Israel, umat pilihan Allah, tidak mendengarkan suara Tuhan dan mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Apakah yang dilakukan oleh umatnya? Apakah yang dilakukan oleh bangsa itu? Bangsa itu hanya memberikan korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Karena dalam pikiran mereka, korban bakaran yang sudah mereka berikan kepada Allah boleh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Allah tidaklah menginginkan persembahan mereka itu, melainkan Allah menginginkan supaya umatnya itu berjalan dalam jalannya, supaya umatnya itu melakukan firman-Nya, dan supaya umatnya itu boleh tumbuh di dalam lindungan Tuhan dengan tentunya mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana ternyata saat ini kita sebagai orang-orang Kristen yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita dituntut Bapak Ibu untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan supaya kita boleh menjadi umat Allah yang sejati
dan Allah boleh menjadi Allah kita. Bagian Tuhan adalah memelihara kehidupan kita. Kita serahkan kepada Dia. Bagian kita sebagai umatnya adalah untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengikuti perintah Tuhan. Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Allah bertanggung jawab untuk memelihara, bahkan untuk mencukupkan apa yang kita perlukan di sepanjang kehidupan kita. Hanya saja Bapak Ibu, kita sebagai umatnya tentunya harus mau mendengarkan suara Tuhan. Melalui suara Tuhan yang kita dengarkan, kita pasti hidup di dalam perintah Allah. Artinya kita akan hidup sesuai dengan yang Allah inginkan di dalam hari-hari kita. Dan mendengarkan suara Tuhan dan juga mengikuti perintah Tuhan menjadi bukti nyata bagi kita orang percaya bahwa kita sungguh mengasihi Dia sebagai Allah dan Tuhan kita. Terlebih Bapak Ibu, pada hari ini di tanggal 7 Oktober 2024, kita boleh bersuka cita karena HKBP merayakan ulang tahun yang ke-163 pada hari ini. Tentunya gereja kita HKBP hadir dan menghadirkan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kiranya melalui penambahan usia gereja kita HKBP pada hari ini, gereja semakin bertumbuh melalui iman jemaatnya yang semakin setia, semakin taat untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengikuti perintah Tuhan. Selamat ulang tahun HKBP yang tercinta, 163 tahun. Kiranya diberkatilah engkau untuk menjadi berkat bagi seluruh umat dan bangsa. Amin.